Selamat malam pemirsa, kembali lagi Ainus Sumsel hadir menjumpai Anda Kamis 27 Februari 2025. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda bersama saya Tiara Monika. Inilah Ainus Sumsel selengkapnya. Satuan Narkoba Polrestabes Palembang menggerebek kampung yang dianggap rawan narkoba di kawasan 15 Ulu, Palembang, Sumatera Selatan. Dalam penggerebekan tersebut mengamankan terduga bandar narkoba. Beginilah suasana penggerebekan yang dilakukan Satuan Narkoba Polrestabes Palembang di wilayah Kelurahan 15 Kecamatan Jakabaring, Palembang. Dalam penggerebekan ini, sejumlah terduga pelaku peredaran narkoba melarikan diri dengan cara terjun ke sungai saat mengetahui kedatangan petugas. Dari lokasi penggerebekan, petugas berhasil mengamankan 5 paket sabu-sabu, timbangan, dan alat isap yang digunakan para pecandu narkoba. Petugas juga mengamankan 6 warga yang dibawa ke Mapolrestabes Palembang untuk dimintai keterangan. Wakil Direktur Narkoba Polda Sumsel mengatakan penggerebekan ini merupakan operasi sikat musi yang dilakukan oleh jajaran kepolisian Polda Sumsel dan Polrestabes Palembang untuk melakukan pemberantasan narkoba sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo. Kota Palembang dalam rangka operasi pekat 1 Musi 2025, dan kita juga melaksanakan perintah Bapak Presiden melalui programnya yaitu Asta Cita, salah satunya untuk memberantas narkoba, dan kita dari Polda Sumatera Selatan dan Polrestabes Palembang melaksanakan razia di 6 lorong di 15 Hulu, dan alhamdulillah kita berhasil mengamankan 6 orang, diantaranya 3 pengedar dan 2 pemakai. Pihak kepolisian berjanji akan terus melakukan pemberantasan narkoba hingga ke akar-akarnya. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Komplotan pelaku perampokan bersenjata api di sebuah toko di Kabupaten Musi, Banyuasin diringkus tim gabungan Polda Sumatera Selatan. 4 dari 8 pelaku diringkus beserta 3 pucuk senjata api rakitan. Inilah detik-detik video rekaman penggerebekan salah satu pelaku, Budi Santoso, 36 tahun, pelaku perampokan bersenjata api yang digerebek tim gabungan Polda Sumatera Selatan di persembunyiannya di Desa Kemiri, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Tertangkapnya Budi Santoso, polisi langsung melakukan pengejaran kepada 7 pelaku lainnya. Sebelumnya, 7 Februari kemarin, Budi Santoso bersama ke-7 rekannya, Edi, Komar, dan Sumari, serta LM, AH, GE, dan PN melakukan perampokan di sebuah toko sembako terletak di Dusun 6, Desa Kebun 1, Kecamatan Sangadesa, Musi, Banyuasin. Aksi perampokan terekam kamera CCTV toko dan viral di media sosial. Pasalnya, ke-7 pelaku berbekal senjata api rakitan merampok sekitar pukul 9 pagi. Komplotan ini menguras harta benda, uang, dan emas dengan total kerugian korban 800 juta lebih. Dari rekaman CCTV terlihat komplotan ini mengenakan jaket dan helm, sempat menganiaya anak dan mengancam istri korban. Berbekal ciri dari rekaman CCTV, polisi mengamankan 4 dari 8 pelaku, yakni Budi, Edi, Komar, dan Sumari. Polisi juga mengamankan Malik, 30 tahun, warga Kecamatan Pau, Kabupaten Sarolangun, Jambi, yang diketahui sebagai pemilik meminjamkan atau yang menyewakan senjata api rakitan. Para pelaku ternyata ada beberapa laporan polisi juga di tempat lain, ya. Ada di Jambi, yaitu kejadian pada tanggal 2018, kemudian 2024 juga kejadian di Jambi, TKP-nya, kemudian di 2024 juga ada di TKP di Jambi, dan yang satu tahun 2025 sudah Januari. Pelaku juga terlibat perampokan di Jambi dan Sumatera Barat, diantaranya Merangin, Tebo, dan Darmasraya. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Petugas gabungan Polres 4 Lawang, TNI, dan BNN merazia lembaga permasyarakatan kelas 2B 4 Lawang. Namun petugas tidak menemukan barang haram narkoba. Petugas hanya menemukan handphone, charger, gunting kuku, belasan paku, dan alat cukur. Puluhan petugas gabungan dari Polres 4 Lawang, TNI, dan BNN mendadak mendatangi lembaga pemasyarakatan kelas IBB 4 Lawang. Kedatangan petugas untuk merazia terkait peredaran narkoba di dalam lapas.
Petugas memasuki tiap blok sel tahanan kemudian menggeledah tiap sudut ruang tahanan yang dihuni warga binaan. Namun petugas tidak menemukan narkoba di dalam ruang tahanan. Petugas hanya mendapati beberapa barang bukti berupa handphone, charger, gunting kuku, belasan korek api, paku, alat cukur, dan staples. Selain melakukan penggeledahan dalam razia ini, petugas juga melakukan tes urin terhadap beberapa warga binaan, hasilnya semua negatif. Melaksanakan kegiatan kepolisian dalam rangka operasi Pekat 2025, yang mana yang menjadi sasaran salah satunya adalah saudara-saudara kita warga binaan yang ada di lapas kelas 2B Patlawang ini. Baik, dapat kami sampaikan di sini seperti yang terlihat di depan rekan-rekan, beberapa barang-barang yang memang sepertinya memang tidak diperlukan di dalam. Tadi dari tes urin ada yang dinyatakan positif atau ada barang bukti narkoba? Sementara belum ada indikasi yang mengarah ke hasil positif narkoba. Razia yang digelar secara mendadak ini dalam rangka pelaksanaan operasi Pekat Musi 2025 diharapkan dapat mencegah peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan. Dari Patlawang, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Mengenal lebih dekat anggota Kabinet Merah Putih. Bekerja keras, pembagian tugas, siap menjalankan tugas. sebenarnya amanah perumusan program terkait 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat pukul 9 malam di iNews. Menyoroti kecurangan. Udah ada wartawan yang masuk sini belum? Belum. Ini baru Abraham. Kita harus punya keyakinan kalau kita menang. Menyuarakan keadilan. Sama potongan besi. Narapidana 7 orang kabur lewat gorong-gorong di bawah ini. Laporan mendalam dan eksklusif. Tempat khusus untuk memproduksi barang haram tersebut. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Pemirsa, skandal minyak mentah Pertamina membongkar adanya dugaan praktik pertamak oplosan di Pertamina Patraniaga. Akibatnya, masyarakat pun dirugikan karena membeli pertamak oplosan dengan harga non-subsidi. Kejaksaan Agung mengungkap kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang minyak pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS pada 2018-2023. Kasus yang merugikan negara sekitar 193,7 triliun rupiah ini melibatkan sejumlah petinggi anak usaha Pertamina yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Parahnya, salah satu modus yang digunakan para tersangka antara lain dengan melakukan pengoplosan bahan bakar minyak atau BBM. Di mana salah satu tersangka yakni RS melakukan pembelian minyak bumi dengan kualitas RON 90 atau setara Pertalite yang kemudian diolah kembali di depo dan dijual kembali dengan tipe RON 92 atau sebagai Pertamax. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Dengan modus pengoplosan Pertalite lalu dijual sebagai Pertamax dinilai sangat merugikan masyarakat yang sudah mematuhi aturan membeli BBM tanpa subsidi, namun ternyata dengan kualitas BBM subsidi alias Pertalite. Pertalite ini kan
BBM yang diberikan kompensasi oleh negara, diberikan kompensasi cukup besar oleh pemerintah, sama dengan subsidi. Jadi ternyata Pertalite ini dicuri, lalu kemudian dioplos menjadi Pertamax, dijual dengan harga yang lebih mahal. Ini pertama tentu akan merugikan negara, keuangan negara karena angka subsidi atau angka kompensasi Pertalite yang besar. Lalu kemudian merugikan masyarakat. Kenapa Pertalite lalu dioplos lagi menjadi Pertamax? Nah, ini juga menjadi satu hal yang sangat merugikan masyarakat yang harusnya menerima BBM dengan kualitas Pertamax yang lebih bagus. Ternyata ini adalah hasil pengoplosan dari Pertalite berdasarkan temuan daripada kejaksaan. Dugaan kecurangan yang mengoplos Pertalite menjadi Pertamax dinilai sebagai salah satu pelanggaran kewenangan yang harus diusut tuntas. Mendesak pihak aparat penegak hukum dalam hal ini kejaksaan untuk mengusut tuntas karena tindakan ini dilakukan oleh seorang pejabat publik di badan usaha milik negara yang kita banggakan melakukan tindakan ilegal. Supaya ini menjadi presiden yang baik, kita meminta aparat penegak hukum juga mencari pihak-pihak lain yang terlibat. Tidak mungkin Direktur Utama Pertamina Patraniaga melakukan tindakan ilegal ini secara sendiri. Yang kedua, dampaknya tentu kepada konsumen bahwa bahan bakar minyak mereka, BBM mereka, jenis Pertalite dan Pertamax tentu mengalami penurunan kualitas. Kasus ini seolah membuka buruknya tata kelola minyak mentah, khususnya dalam hal transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan migas oleh Pertamina. Terlebih bagi masyarakat yang selama ini selalu berkorban dengan membeli BBM non-subsidi. Tim Liputan melaporkan. Sebuah video dramatis siswa MIS Tampis di Asahan, Sumatera Utara menolong sampan temannya yang rusak saat hujan badai viral. Mereka rela bertaruh nyawa dengan menggunakan sampan untuk pergi ke sekolah dan belajar. Inilah video viral saat sejumlah bocah sekolah dasar membantu sampan temannya yang mogok di Dusun 17, Labuan Baru, Desa Seipaham, Asahan, Sumatera Utara. Proses evakuasi sampan temannya yang mogok pun berlangsung dramatis agar seluruh temannya dapat bersekolah. Mereka adalah pelajar sekolah Madrasah Ibtidaiyah swasta Tampis, Desa Seipaham, Asahan, Sumatera Utara. Setiap hari, mereka rela bertaruh nyawa dengan menggunakan sampan untuk dapat ke sekolah dan belajar. Menurut pihak sekolah, ada 30 siswa yang harus menyeberang lewati Sungai Asahan menggunakan sampan. Namun antusias mereka untuk sekolah tak pernah surut. Antusiasnya semangat orang itu, Pak. Cumannya kalau misalnya hujan gitu, kami pun tidaklah memaksakan harus belajar pula kan. Karena orang pun udah capek pas ke sekolah ini. Cumannya kalau misalnya kayak gini hari bagus, orang tuh sama semangatnya sama anak yang nggak naik sampan ke sekolah. Sama-sama semangat gitu. Kenapa naik sampan? Karena enak gitu lah. Nggak takut? Enggak. Nggak takut? Udah biasa ya? Iya. Nggak ada jalan darat? Ada tapi rusak jalannya. Aksi nekat menggunakan sampan telah sering dilakukan para siswa, meski bertaruh nyawa tanpa alat keselamatan seperti pelampung. Dari Asahan, Sumatera Utara, Udal Amri melaporkan. Seorang anak aniaya ibu kandungnya di Bangkalan, Jawa Timur. Pelaku meminta uang secara paksa untuk berjudi. Ironisnya aksinya sudah berulang kali dan sempat dilaporkan ke polisi. Warga merekam aksi seorang anak yang menganiaya ibu kandungnya di Kelurahan Keraton Bangkalan, Jawa Timur. Pelaku diketahui meminta uang secara paksa untuk judi online. Usai mendapat laporan warga, polisi langsung meringkus pelaku di rumahnya. Polisi pun memeriksa pemuda 23 tahun ini beserta saksi maupun korban. Dari hasil penyelidikan terungkap, aksi penganiayaan itu sudah terjadi berulang kali dan sempat dilaporkan ke polisi. Namun korban mencabut laporan karena iba dengan anaknya. Dilaporkan melakukan penganiayaan kepada ibu kandungnya
Ibu kandung usia 57 tahun, sempat 2 kali lagi melakukan penganiayaan kepada ibunya. Terkait penganiayaan yang dilakukan sesuai dengan apa yang dilaporkan 10 Januari 2025 ini. Pelaku kini dijerat pasal tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi melaporkan. The Great Prime Time. Bisa dikatakan lurus, benarkah dari perkara? Balikin uang gue, Gus. Gratis itu, Kesel juga gitu. Bersama saya, Abraham Sulaiman. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Bagaimana kita melihat hari-hari ke depan? Yang jelas PR-nya banyak. Ditanya oleh Bung Aiman. Baunya menyengat. Diungkit-ungkit juga nggak pernah selesai ini. Lu sampaikan peristiwa-peristiwa itu. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. Kuasa hukumnya Otto Hasibuan. Kekerasan seksual 1000%. Banyak. Berapa korban? Penyiram air keras. Padahal kita dalam bukti aja. The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Pilkada Jakarta sudah mulai bergemuruh. Ada gap sosial yang serius. Musuh si gontok-gontokan. Yang lamban. Saya Anisha Dasud. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. The Great Prime Time. Apakah lurus Benarkah dari Perkara. narapidana kabur lewat gorong-gorong Laporan mendalam dan eksklusif. untuk memproduksi barang haram tersebut? Bersama saya, Abraham Sulaiman. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Yang akan kita hadapi. Jadinya kita jadi. Tapi saya mengatakan. Tapi masalahnya. Anda harus enggak kalau nggak percaya. Karena kalau kamu memang buka ya. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. Tidak bisa disertifikasi. Sudah dikapling-kapling. Yang juga ternyata kan bukan nelayan. penganiayaan Pembunuhan. Dia habis dipukuli. Dari Gakum. Taidian Rabuki? Anda The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Ada pergantian lamban. Dari presiden di sana. Itu belum bukti. Saya membaca tidak ngomong juga. Saya Anisha Dasud. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Taidian Rabuki? Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Penganiayaan. Pembunuhan. Dia habis dipukuli. Dari Gakum. Terus saksi yang lain lagi. Mengupas isu-isu terhangat. Tidak bisa disertifikasi. Sudah dikapling-kapling. Dan dicabut. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Mereka sebut nelayan juga ternyata kan bukan nelayan. Sangat menjijikan kan? The Prime Show, setiap Rabu pukul 8 malam di iNews. Menjelang datangnya bulan suci Ramadan tahun 2025, Lapas Kelas 2B Martapura gelar razia di kamar hunian warga binaan pemasyarakatan. Razia tersebut untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban lapas. Warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Martapura dikejutkan dengan adanya razia dadakan yang digelar oleh pihak lapas beserta aparat penegak hukum Polsek Martapura. Kamar hunian warga binaan satu persatu digeledah oleh petugas. Penggeledahan kamar hunian warga binaan Lapas Kelas 2B Martapura tersebut bertujuan memastikan menyambut datangnya bulan suci Ramadan kondisi Lapas Martapura aman dan terkendali. Menurut KPLP Lapas Kelas 2B Martapura Guntur Adi Prakoso, kegiatan tersebut merupakan upaya dalam mewujudkan Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta mendukung 13 akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS. Kalapas Kelas 2B Martapura menambahkan kegiatan razia gabungan yang digelar secara dadakan tersebut merupakan upaya mencegah barang-barang terlarang seperti narkoba ataupun benda-benda yang berbahaya lainnya. Seperti yang kita saksikan hasil razia pada malam ini, ada kartu, ada handphone, buah dan alat cukur, ada juga korek gas, ya, ada kaleng. Karena kaleng ini kenapa nggak boleh? Nanti dia bisa dibikin pisau. Dari Oko Timur, Jatmiko Francisco, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang perajin di Denpasar, Bali berhasil mengolah sampah tanaman menjadi produk bunga kering yang cantik. Produk rangkaian bunga ini bahkan diekspor hingga ke luar negeri. Berikut liputan selengkapnya hanya untuk Anda.
Lihatlah beragam bunga cantik ini. Siapa sangka ini merupakan bunga kering yang bisa bertahan lama hingga tahunan. Nah, kepekaan melihat peluang mengolah limbah tanaman menjadi produk bunga kering ini menjadi berkah bagi Asri Karda, seorang perajin di kawasan Jalan Tukat Badung, Renon, Denpasar. Dirintis sejak tahun 1998, berawal dari hobi akan bunga, sedikitnya 400 lebih kreasi bunga kering berhasil diciptakan Asri. Asri kreatif memanfaatkan limbah dari alam berupa ranting, buah, biji, kelopak bunga, kulit hingga akar tanaman. Untuk bahan baku limbah tanaman, selain mencari sendiri, Asri juga membeli dari sejumlah tukang kebun. Dibantu orang tua dan beberapa pekerja, dibutuhkan waktu hingga 1 minggu untuk menyelesaikan satu rangkaian bunga kering berukuran besar. Diawali oleh orang tua saya, mulai dari karena hobi akan tanaman, hobi akan merangkai bunga. Jadi muncul ide kenapa tidak kita merangkai atau membuat bunga yang bisa awet sampai dengan tahunan. Kalau di beberapa desain sudah ratusan ya, bisa sampai ratusan, 400-an bisa. Berbagai kreasi bunga kering cantik dari limbah alam ini dibanderol mulai dari 15.000 hingga jutaan rupiah, tergantung jenis bunga dan bahan yang digunakan. Selain dipasarkan di berbagai kota besar di Indonesia, beragam kreasi bunga cantik ini bahkan sudah diekspor loh hingga ke Kanada dan Jerman. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada malam hari ini. Saya Tiara Monika dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.